Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya berdoa kita tetap sehat, tetap aktif, dan tetap happy. Nah, teman-teman, hari ini kita akan tetap melanjutkan sermon series kita Limitless. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang mengiluminasikan hidup kami, Tuhan memberikan kami pengharapan, Tuhan memberikan kami perspektif yang baru Tuhan tentang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami mau Tuhan melalui firman ini Tuhan kami semakin melihat Engkau sebagai Allah yang mengasihi kami terlebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So teman-teman, kita akan tetap melanjutkan sermon series kita Limitless. Nah, sebelum saya menuju kepada apa yang akan kita diskusikan bersama, sharingkan bersama, aku ada dua gambar nih, yang ini dan yang ini. Nah, apa yang terbesit di pikiran kalian saat kalian melihat dua gambar ini? Gambarnya Kakak Raisa dan gambarnya Kak Cristiano Ronaldo gitu ya. Dan apa yang terbesit di pikiran kalian? Yap, mungkin teman-teman akan dengan mudah menjawab seperti ini. Oh, Raisa itu suaranya enak. Dia cantik. Bawaannya kalem. Terus banyak dapat penghargaan dan banyak lagi lah gitu ya. Lalu untuk yang Kak Cristiano Ronaldo, kita akan dengan mudah juga menjawab. Apalagi yang cowok-cowok nih ya mungkin. Oh, ini atlet sepak bola yang hebat. Pemain terbaik FIFA, lalu pemain sepak bola yang mendapatkan sepatu emas, dan masih banyak sekali. Yap, betul banget. Kita sangat mudah untuk mendeskripsikan kedua orang ini berdasarkan apa yang sudah mereka selesaikan atau mereka sudah capai. Ya, bisa dikatakan berdasarkan track record mereka di dunia yang mereka geluti. Dan itu yang membuat kita adore banget sama mereka berdua ini gitu kan. Tapi menariknya adalah bagaimana saat kita melihat diri kita sendiri, atau bagaimana saat orang lain melihat diri kita. Akankah mereka mendeskripsikan kita dengan baik, atau justru mendeskripsikan kita dengan tidak baik tapi tetap menurut mereka? Coba kita renungkan bersama. Dan sebelum kita membahas tentang kebenaran yang perlu kita pahami setelah ini gitu ya, aku punya satu cerita nih. Dan cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan beberapa minggu yang lalu dengan kakak pembina yang lain, namanya adalah Musa. Seperti yang kita tahu bahwa Musa adalah orang Israel yang waktu bayi dia ada di sungai Nil, terus ditemukan oleh putri Fir'aun, terus diangkat menjadi anak. Singkat cerita, tahun berlalu, kini Musa pun sudah beranjak dewasa sebagai pangeran di negeri Mesir. Nah, pada suatu hari Musa ini lagi jalan-jalan. Lalu dia bertemu dengan orang Mesir dan orang Israel. Orang Mesir ini mukul orang Israel. Saat Musa melihat ini, mungkin kalau saya bisa deskripsikan perasaannya Musa saat itu, mungkin Musa jengkel mungkin ya, atau geram gitu melihat orang Mesir ini kok mukul orang Israel gitu ya. Sampai akhirnya setelah Musa melihat itu, Musa melihat nih sekelilingnya. Oh, ada orang nggak nih? Ada orang nggak nih? Oh, nggak ada orang. Nah, setelah dilihat nggak ada orang, dibunuhlah orang Mesir itu sama si Musa ini. Dan supaya apa yang dia lakukan ini tidak ketahuan, Musa mengubur mayat orang Israel ini di bawah pasir, di bawah tanah. Dan ada sesuatu hal yang menarik. Keesokan harinya, Musa bertemu dengan dua orang Israel yang sedang berkelahi. Musa berusaha buat melerai gitu. Orang Israelnya ini malah bilang gini, kamu siapa kok ngatur-ngatur aku? Simpelnya kayak gitu ya. Kamu siapa kok ngatur-ngatur aku? Terus dia ngomong gini, orang Israelnya ngomong gini, kamu juga mau membunuh kita seperti kamu membunuh orang Mesir itu ya? Oh.
Terkejutlah Musa mendengar itu dan segeralah Musa kabur dari Mesir. Karena pasti berita ini cepat atau lambat akan didengar oleh Fir'aun. Oke, sebelum saya melanjutkan cerita ini, mari sama-sama kita bahas cerita yang sebelumnya kita dengar dan kita mau coba refleksikan kepada diri kita. Apa yang sudah Musa lakukan? Pertama, dia membunuh orang Mesir. Kedua, dia berusaha untuk menutupinya dengan pertama dia memastikan waktu dia mau bunuh, dia memastikan gak ada orang yang melihat. Dan setelah orang itu sudah terbunuh, orang itu dikubur, jangan sampai kelihatan di bawah tanah, pokoknya sampai gak kelihatan. Musa menutupi apa yang menjadi aib buat dia. Dan keesokan harinya, ternyata ada orang Israel yang tahu dan Musa kabur. Dia takut. Mari coba kita refleksikan kepada diri kita. Seberapa sering kita seperti Musa menyembunyikan hal-hal yang menjadi aib kita, menganggapnya sebagai hal yang paling memalukan dan tidak bisa diampuni lagi. Kita berusaha untuk menutupi dengan bermain peran. Dan sama seperti Musa saat sadar bahwa ada orang lain yang tahu, dia merasa terhakimi, hopeless, malu, dan terlebih lagi menganggap dirinya rendah. Saat kita berpikir seperti ini, secara tidak langsung kita meletakkan value hidup kita kepada apa yang sudah kita lakukan. But I have a good news for every one of us. Nilai hidup kita tidak bergantung pada apa yang sudah kita lakukan, tetapi terletak kepada apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita. Kenapa aku bilang seperti ini? Kembali ke cerita Musa gitu ya. Saat Musa melarikan diri, saat dia di negeri yang asing gitu, di pengasingan gitu ya. Ada hal yang menarik di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Dan simpelnya Tuhan bilang gini ke Musa. Aku memilih kamu untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Mungkin kalau saya jadi Musa, saya akan mikir gitu ya. Saya akan, beneran Tuhan. Tuhan beneran mau pakai aku. Aku ini habis bunuh orang loh. Aku ini takut dan aku ini kabur. Tuhan masih mau pakai aku. Tapi saat itu, Tuhan tetap memilih Musa. Bahkan dalam percakapan Tuhan dengan Musa, Tuhan sama sekali tidak menyinggung apapun tentang tindakan Musa di masa lalu. Wow. Saat saya mendengar ini gitu ya, saya renungkan dalam hidup saya. Tidak sedikit orang yang menganggap diri saya rendah. Tidak sedikit orang memandang saya, menyepelekan saya. Tidak sedikit orang juga menganggap diri saya tidak ada artinya. Tetapi kebenaran Injil merubah semuanya. Dunia mungkin punya standar tertentu akan suatu hal. Dan mungkin kita nggak bisa mencapai standar itu. Namun, bukan berarti kita tidak berarti. Justru itu menyadarkan kita bahwa kita tidak diciptakan untuk memenuhi standar dunia. Tetapi untuk sebuah hal yang terlebih besar yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup kita, yaitu memuliakan Dia dengan hidup kita. Saya mau bacakan ayat ini buat teman-teman semua. This is my favorite verse, yaitu ada di Mazmur 139 ayat 14. Saya akan bacakan bersama-sama. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan menciptakan kita dengan ajaib dan dahsyat. Saya akan menutup dengan ini gitu ya. Di awal kita lihat fotonya Raisa sama Cristiano Ronaldo. Nah, sekarang kalau saya dikasih foto ini, foto saya sendiri, apa yang muncul di otak saya? Begitu juga teman-teman, saat teman-teman lihat di depan cermin, saat teman-teman mungkin lihat foto teman-teman kalian, foto kalian sendiri selfie gitu ya. Apa yang muncul di pikiran teman-teman sendiri? Kalau saya, mungkin banyak hal negatif yang muncul di otak saya. Saya mungkin akan bilang, ya aku ini orang-orang anak yang biasa-biasa aja. Bahkan aku sering gagal. Aku sering bikin keputusan-keputusan yang salah. Aku ketergantungan dengan sesuatu. Aku dilecehkan. Aku dibully. Orang tuaku benci aku. Dan mungkin teman-teman bisa menyebutkan kata-kata negatif yang lain yang muncul di otak kalian gitu. Tapi saya undang kita sama-sama mau untuk membaca lagi di Mazmur 139 ayat 14. Kita baca dengan iman kita baca dengan segenap hati kita. Kita mau ayat ini menyadarkan kita. Mazmur 139 ayat 14. Mari kita baca 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Guys, hidupmu, hidupku, hidup kita semua sangat berharga. Dan itu tidak bergantung pada apa yang telah kalian perbuat. Tetapi kalian berharga karena Yesus. Tuhan yang menciptakan kita dengan sangat berharga. Kita berharga karena ada Yesus yang tinggal dalam hati kita. Mari kita sadari apa yang menjadi kelemahan kita. Rasul Paulus berkata bahwa dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Tuhan mau kita sadar bahwa hidup kita tidak ada yang sempurna. Tapi puji nama Tuhan, Yesuslah yang menyempurnakan hidup kita. Yesus mau memilih setiap kita. Yesus mau memakai setiap kita untuk kemuliaannya. Poin dari sharing yang saya sampaikan adalah ini. Kita semua gak sempurna. Saya tidak sempurna. Saya melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, keputusan-keputusan yang bodoh, ketergantungan dengan segala sesuatu, dan so many things yang membuat diri saya tidak sempurna dengan kacamata saya. Kita semua tidak sempurna. Tetapi kabar baiknya adalah justru dalam ketidaksempurnaan kita disadarkan bahwa kita perlu Yesus di dalam hidup kita. Kita perlu terus selalu mengingatkan Injil kepada diri kita. Kita perlu terus memandang kepada karya salib Kristus dalam hidup kita. Dia Tuhan yang besar menciptakan seluruh jagat raya ini. Tetapi dia juga Tuhan yang personal. Tuhan yang selalu dan terus-menerus mengasihi kita tanpa batas. Kalau kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita dengan pengampunan yang tidak berujung, masihkah kita menyepelekan dan mempermainkan kasih dan pengampunannya yang sempurna bagi kita? Limitless. Tuhan kita tidak terbatas oleh perbuatan kita. Dia adalah Tuhan yang mengampuni dan dia adalah Tuhan yang berdaulat. Kedaulatannya melebihi pikiran akal budi kita. So teman-teman, kalau hari-hari ini teman-teman mengalami hari yang berat bagi teman-teman, banyak yang harus dihadapi. Ambil waktu untuk teman-teman berdoa. Ungkapkan segala sesuatu yang ada dalam hati kalian. Mungkin ada masa lalu yang membuat kalian stuck. Katakan itu, sampaikan itu kepada Tuhan. Biarlah hati kita selalu selaras dengan hati Tuhan. Dan kami juga dari kakak-kakak youth membuka lebar kesempatan
bagi teman-teman untuk bisa cerita kepada kita dan kita akan bantu dalam doa. Tapi beneran deh, kalian boleh cerita apa aja kepada kita. Dan supaya kalian tidak melalui ini semua dengan sendirian. Dan saya juga mengundang teman-teman untuk mulai aktif dalam care group. Karena saat kita mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kita, janganlah kita mengalaminya itu sendirian. Janganlah kita membawa beban itu sendirian. Tapi ayo kita join care group biar kita bisa melaluinya bersama-sama dengan teman seiman yang lain. Dan kita juga bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus. So itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin satu kalimat untuk teman-teman ingat dalam hati teman-teman. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan sayang sama kalian. Setiap dari kalian. Tuhan sayang sama kalian. Tidak peduli apa yang menjadi masa lalumu. Tuhan memilih kalian karena Tuhan mengasihi kalian. Amin. God bless you. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang mengasihi kami, bahkan kasih-Mu itu tidak bisa kami deskripsikan Tuhan, karena itu terlalu indah, terlalu besar, bahkan pikiran kami tidak bisa mencapai itu Tuhan. Engkau rela mati Tuhan menebus setiap kami Tuhan. Bapa, hari ini kami mau Tuhan, kami mau mendeklarasikan kepadamu Tuhan, bahwa ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan dalam usia kami yang masih muda Tuhan, kami mau Tuhan, menjadi alat-Mu untuk kami bisa mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Kau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami gak mau Tuhan, iblis menguasai kami dengan penghakiman Tuhan, dengan judgment Tuhan. Kami gak mau terpuruk dengan itu Tuhan. Tapi kami mau Tuhan memandang terus kepada salib-Mu Tuhan, yang selalu memberikan kami pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, setiap dari kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti ibadah online ini dari awal hingga akhir. Saya berdoa supaya apa yang kita dengar bisa memperkuat dan mempertebal iman kita dalam Kristus Yesus. Nah, bagi teman-teman yang memiliki prayer request, teman-teman bisa scan barcode atau klik link yang telah kami sediakan. Dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan daily devotional, jangan lupa dibaca karena itu bisa menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum mendapatkan daily devotional, teman-teman bisa mendirect message di Instagram Gibeon Youth dan nanti akan ada teman-teman kami yang akan memfollow up. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. God bless you.